Yang pertama, tugas kelompok. Ya, untuk yang tugas kelompok saya kira semua sudah paham ya bahwa Anda membuat makalah dan PPT-nya dan akan mempresentasikan sesuai dengan pembagian yang telah diberikan. Nah, untuk yang tugas kelompok ini, terutama nanti kita di yang pertama, di bahasan yang pertama, teori belajarnya konstruktivis. Nah, ini saya sudah kasih catatan ya bahwa penekanan pada pembahasan konstruktivis. Tetapi Anda juga bisa mengangkat sedikit, memaparkan sedikit terkait teori belajar perilaku. Karena walaupun teori perilaku adalah lebih awal dan di belakang itu munculnya teori konstruktivis, tetapi teori belajar perilaku juga itu telah memberikan suatu fondasi di dalam pendidikan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu sudah lama kita tinggalkan sehingga kita mengatakan bahwa tidak usah kita bahas. Sehingga saya tetap memohon kepada kelompok 1 untuk tetap mengambil inti-inti pokok dari teori belajar perilaku. Ya, di sini kemudian Anda juga menekan diambil juga nanti di teori belajar perilaku ini penerapannya di dalam pembelajaran, ya. Tapi lebih banyak memang kita membahas pada konstruktivis. Jadi konsep teori belajar konstruktivis dan konsep teori belajar perilaku. Kemudian di bawah ada penerapan teori belajar Vygotsky, ada scaffolding dan pemagangan kognisi. Kemudian untuk teori belajar perilaku Anda juga paparkan penerapan-penerapan dalam pembelajarannya. Tentu saja semua kelompok harus mendasarkannya pada artikel-artikel terbaru juga, ya. Jadi Anda mendapatkan konsepnya, setelah itu Anda lihat bagaimana tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang dimuat terkait teori-teori belajar yang dimaksud. Oke, sampai di situ ini ya, jelas. Ya, teman-teman jelas ya sampai di situ ya. Ibu. Iya. Ya, kemudian nanti saya akan buatkan ruang untuk Anda kumpulkan. Iya, untuk Anda kumpulkan tugasnya di dalam Siam Oke. Ya, jadi nanti Anda tinggal cek kira-kira di mana, apakah di pertemuan ini saya sisipkan atau nanti saya sisipkan di pertemuan berikut untuk Anda serahkan makalah ini harus dikumpulkan secara bersamaan. Jadi semua kelompok. Ya, itu makanya hari ini saya belum memulai untuk melakukan karena itu sangat mepet waktunya Anda membuat ya. Jadi saya berikan waktu supaya dikerjakan. Kemudian seperti biasanya bahwa di dalam perkuliahan kita ini diskusi akan kita lakukan, tanya jawab akan kita lakukan untuk memperkuat pemahaman kita. Ya, tentu saja bahwa seperti yang diungkap di awal oleh Ibu Dr. Jusniar bahwa pasti penilaian kita itu kita berusaha melihat dari segala sisi. Ya, penguasaannya Anda, kemudian kemampuan lain-lain terkait kemampuan berkomunikasi, menyampaikan pendapat, kemudian terkait keterampilan Anda juga menulis dalam makalah, semua itu akan kita nilai dan mudah-mudahan boleh menghasilkan suatu penilaian yang utuh, ya, asesmen yang utuh terhadap kinerja Anda. Oke, kemudian untuk
Kemudian, ya sebelum saya lupa, biasanya suka lupa. Untuk jadwal mata kuliah kita, di jadwal mata kuliah kita itu kan kita mulai jam 1 ya, setiap Rabu. Jadi mohon izin kalau misalnya jam 1 itu apa ndak Anda tidak terlalu buru-buru, maksud saya belum selesai menunaikan sholat atau ibadah. Kalau jam 1, halo? Iya Bu, enggak kalau saya Bu. Oke, kalau yang lain berarti maksud saya begini, jangan sampai kita mulai jam 1 tetapi nanti baru menyusul yang lain gitu ya. Karena kita berusaha untuk selalu tepat waktu. Masuk di ruang itu tepat waktu. Artinya anak-anak S1 ini suka saya sampaikan bahwa kita itu ya mulai perkuliahannya itu jam 1, bukan berarti baru mulai masuk persiapan di situ ya. Jadi kita upayakan untuk selalu tepat waktu. Tapi saya rasa kalau Anda tidak ada masalah ya, saya percaya ya kita semua sudah paham dengan hal-hal yang demikian. Itu ya berarti kita akan mulai setiap Rabu jam 1. Kemudian saya mohon maaf jika di setiap Rabu itu nanti mungkin waktu, kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada ini kegiatan yang lain di S1 ya. Di S1 maka selalu waktu kita itu adalah hari Rabu jam 1. Ya. Kemudian kalau ada misalnya kegiatan yang di S1, maka saya mohon maaf teman-teman semua, kita mungkin harus memindahkan jadwal kita. Ya. Tidak apa-apa ya. Iya Bu. Iya. Iya Bu. Soalnya yang di S1 ini sudah mulai macam ini, nanti saya seminar proposal ada 2. Di waktunya itu di jam 1. Di jam waktunya di jam 1:30 sih sebenarnya. Hanya jarak rumahnya Ibu ke kampus itu jauh. Jadi kalau naik kendaraan umum Ibu 2 jam mesti persiapannya. Ya. Jadi di waktu itu memang sudah tidak bisa, jadi saya upayakan macam begini, upayakan jam 8 pagi kita bisa selesai, paling jauh jam 10 sudah bisa berangkat naik kendaraan umum. Harus nyambung-nyambung, harus ngetem ya kendaraan umum saya, jadi ya begitulah. Dan kita upayakan selalu untuk tepat waktu sehingga ya kondisi ini kita sehingga kita kondisikan ya. Nanti akan saya sampaikan ke ketua tingkat jika waktu kita digeser ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua waktunya bisa menyesuaikan, harapannya begitu. Kemudian walaupun dimungkinkan apakah sudah ada dosen yang mulai melakukan pembelajaran offline? Belum ada Bu. Belum ada Bu. Iya. Jadi kita akan lakukan ini masih tetap dalam ini online ya. Semuanya masih kita akan online. Mungkin kita akan selesaikan 1 semester online semua. Karena kalau di S1 sudah semua offline. Ya, jadi itu ya setiap hari mesti ke kampus, walaupun hanya 2 SKS dengan jarak yang sangat jauh, tapi itu konsekuensi. Ya, jadi mudah-mudahan kalau S2 ini saya berharap kita bisa online supaya waktu boleh ini dengan baik, semuanya boleh terkejar. Oke, apakah semua posisinya sudah di Makassar?
Tidak, Bu. Belum, Ibu. Belum. Oke. Iya. Iya. Ya, jadi pokoknya kita ikuti ya. Saya masih berharap kita selesaikan semuanya secara online. Oke, apa lagi? Nah, untuk kelompok 2, ini kelompok 2 memang bahasan agak banyak ya. Cuman nanggung juga mau bagi berdasarkan RPS yang saya peroleh ada tiga topik utama yang menjadi ini kita ya, yang menjadi materi dalam bagian kedua ini. Yang pertama teori belajar konstruktivis, kemudian yang kedua kesulitan belajar peserta didik, dan yang ketiga itu adalah motivasi belajar. Ya, jadi semuanya itu dua pertemuan, jadinya 6 kali. Hari ini kita penyamaan persepsi dan satunya kita untuk ujian akhir semester. Kemudian saya lanjut yang ke bawah. Saya kira intinya sama ya. Intinya sama untuk kelompok-kelompok yang lain, sama dengan kelompok 1. Terkait tugas kelompok, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Bisa saya, Bu? Ya, silakan, Nak. Itu tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Jadi ada beberapa artikel yang saya dapat, cuman ada perbedaan. Ada yang dia merincikan satu persatu, misalnya seperti apa ya? Disleksia, diskalkulia, kemudian non-verbal learning disabilities. Tapi ada juga yang jenis-jenis kesulitan belajarnya itu yang tidak dirinci-rinci, Bu. Dia cuman mencakup ke kesulitan bahasa, akademik, dan memusatkan perhatian, seperti itu. Jadi semuanya dijelaskan di makalah. Ya, jadi begini, kita mungkin Anda bisa arahkan dulu ke arah kelompok, ya, yang pembagian menurut kelompok tertentu. Ada kan itu macam-macam, ada yang 4 macam itu. Nanti Anda cari ya, ada istilahnya learning difficulties, ada istilahnya, ada 4 itu, ada yang keterbatasan dalam mental, ada macam-macam. Jadi dia memang sudah mengelompokkan dan Anda bisa rinci kan, sebenarnya di situ kita menganalisis ya, bahwa di tulisan ini mengungkapkan bahwa ada yang mengalami keterbelakangan mental, dia tidak masukkan kategori. Jadi nanti Anda bisa berkesimpulan bahwa jika dikaitkan dengan pengkategorian menurut yang di atas, menurut siapa itu, maka ini bisa masuk dalam kelompok sini, bisa masuk dalam kelompok sini. Ya. Oh, iya, Bu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Yang jelas itu nomor 1, jangan kalau kita merujuk pada sumber tertentu, itu harus citasinya dicantumkan. Ya, jadi jangan kita plagiat. Kita mengambil tulisannya orang, pendapatnya orang, lalu kita tidak menuliskan citasinya di situ ya, kutipannya, bahwa dari sini sumbernya. Jadi memang Anda akan menemui nanti bingung. Menurut si ini begini, menurut ini begini, menurut ini begini. Tidak apa-apa. Itu memang setiap orang mempunyai pandangan berbeda atas sesuatu. Nah, yang kita ini yang menulis harus mempunyai posisi tertentu. Sama nanti dalam menulis tesis, ya. Oh, ini model pembelajaran ini menurut ini gini langkahnya. Ini model ini menurut langkahnya. Ini model ini. Aduh, saya bingung yang mana yang mau diambil. Tentukan pilihan Anda, ambil yang mana atas dasar pertimbangan yang logis. Anda selesaikan. Saya cenderung menggunakan ini atau mau menggunakan ini dengan alasan keadaan di lapangan begini-begini sehingga ini, nah, begitu ya. Jadi tidak ada nanti di situ bahwa Anda salah, Anda ini, tidak ada. Selama Anda merujuk
pada sumber-sumber yang jelas dan Anda bisa pertahankan. Ya. Jadi itu caranya membuat kita yakin dan tidak mudah diombang-ambing. Kalau orang mengatakan ini menurut ini, oh ya boleh, tetapi menurut saya, karena saya mendasarkannya pada framework-nya ini atau pada pendapatnya ini atau pada ini, sehingga saya meninjaunya dari sini, begitu ya. Kalaupun mau dikaitkan diarahkan kemana, kalau dikaitkan ke arah situ, bahwa ini bisa terkait ke arah sini dengan alasan seperti ini. Ya. Yang lain bagaimana? Apa penjelasan saya bisa ini dengan baik, bisa sampai dengan baik? Ya, Bu. Bisa, Ibu. Iya. Soalnya kadang-kadang saya juga menyampaikan itu rasanya tidak selesai ya. Jadi, aduh, sampai tidak ya, gitu. Tapi kalau tidak sampai, mohon ini kembali nanti. Ya, teman-teman, mohon disampaikan Ibu belum paham yang Ibu maksud. Nah, kemudian kita masuk di tugas individu. Ya. Di tugas individu ini, Anda sudah mulai cari? Adakah yang sudah mulai mencari? Tidak apa-apa, belum mencari juga tidak apa-apa. Ibu cuma tanya, adakah yang sudah mulai mencari? Belum, Ibu. Oke, belum. Tidak apa-apa ya. Ini kenapa? Karena saya sudah mulai mencari. Ya, saya sudah mulai mencari dan saya menemukan sepertinya, jadi yang terutama kelompok yang 2 terakhir ini ya, jadi akhirnya saya ubah tadi malam setelah saya mulai belajar mencari, menemukan kelompok 2 terakhir, akhirnya saya harus ganti yang tadinya 22 ya, ininya yang membahas ya. Siapa kemarin ini di sini? Saya pindahkan kayaknya Nurul Ilmi, saya pindahkan dengan Nur Fitriani ya, Dwi Febrianti. Kenapa saya pindahkan? Setelah saya searching, sepertinya untuk kesulitan belajar dan motivasi belajar ini, untuk dilakukan meta-analisis agak kurang banyak ininya, ya, agak kurang banyak datanya. Ya, karena nanti di dalam meta-analisis kan Anda memerlukan data-data kuantitatif. Ya. Sementara untuk kesulitan belajar itu biasanya deskriptif, kualitatif. Ya. Sementara nanti di sini di meta-analisis untuk kesulitan belajar tidak begitu banyak artikel-artikel terkait dengan data-data kuantitatif. Ada, tapi tidak banyak, sama dengan di motivasi belajar. Sehingga mohon maaf Nanda berdua tadi ya, Nurul Ilmi dan Nur Fitriani ya, saya pindahkan ke pembelajaran penemuan dengan ke scaffolding, karena itu banyak artikel. Kenapa saya menugaskan seperti ini? Ketika kita memasuki jenjang pasca sarjana, maka keahlian ini tidak bisa lepas dari Anda. Ya. Keahlian membuat suatu artikel. Itu tugas-tugas mata kuliah itu, selalu membuat sebuah artikel terkait tugas kelompok mulai di berbagai tempat sekarang. Oke, bagaimana? Saya jadi tegang, semuanya serius.
Kira-kira ada yang mau di disampaikan terkait tugas individu? Meta-analisis ini nanti sudah sangat banyak tulisan meta-analisis ya. Kalau Anda searching, banyak artikel-artikel terkait meta-analisis. Dari situ Anda pelajari. Ya, saya di kuliah tidak akan menjelaskan apa itu meta-analisis, apa itu ini, yang jelasnya bahwa kemampuan yang diharapkan dari Anda adalah menyampaikan apa yang Anda tahu terkait materi dalam perkuliahan kita, ya. Ini kan materi perkuliahan kita semua ya. Materi perkuliahan kita dengan Anda menelusur berbagai artikel. Artikel terutama kalau nanti Anda menuliskan untuk tesis itu kan data-data dalam 5 tahun terakhir. Nah, kemudian saya sampaikan jika ada kesulitan, ya, jika ada kesulitan menemukan artikel dalam 5 tahun terakhir, ya, Anda bisa memperpanjang durasi rentangnya, ya, di dalam 10 tahun terakhir. Tapi kalau sudah banyak, ini pokoknya diinikan saja 7 tahun terakhir. Kan kalau yang jadi standar untuk kalau menulis artikel itu data-data di dalam 5 tahun terakhir ya. Itu yang selalu jadi acuan untuk melihat kebaruan penelitian atau arah penelitian itu sudah kemana sih orang meneliti terkait scaffolding, misalnya begitu. Dalam 5 tahun terakhir itu kita paparkan. Sama juga dengan yang lain. Nah, meta-analisis nanti Anda lihat, Anda membandingkan apanya di situ. Anda bisa lihat, Anda bisa mengambil satu kajian saja. Misalnya scaffolding, scaffolding terhadap apa? Hasil belajar. Misalnya begitu ya. Misalnya Yusriana ambil scaffolding terhadap hasil belajar. Berarti Anda menelusur semua artikel-artikel dalam 5 tahun terakhir terkait scaffolding dan hasil belajar. Misalnya begitu. Lalu nanti Anda lihat. Ini kita selalu upayakan untuk mengambil artikel dalam bidang kajian MIPA ya. Kenapa? Karena bidang kajian MIPA itu memiliki karakteristiknya hampir sama. Itu yang pertama. Tetapi jadi itu pertimbangannya yang pertama ya, Anda harus itu. Tetapi ada lagi saya ini kan, kalau Anda tidak bukan berarti tidak dapat ya, maksudnya sulit. Tapi kalau scaffolding dalam pembelajaran IPA sih banyak ya. Yang susah itu nanti kesulitan belajar dengan itu. Mudah-mudahan Anda banyak kesulitan belajar dengan motivasi. Mudah-mudahan di MIPA Anda sudah dapat banyak. Ya, Anda sudah dapat banyak supaya tidak keluar dari itu. Tapi kalau tidak banyak artikelnya, ya terpaksa kita harus linjur ya di luar lintas jurusan. Jadi misalnya nanti ini yang ada yang jadi tadi misalnya scaffolding terhadap hasil belajar. Nah nanti misalnya Nur Ilmi mau lihat scaffolding terhadap apa, ya? Jadi Anda lihat dulu itu tulisan-tulisan Anda, scanning tulisan-tulisan ini scaffolding ke arah mana semua ini, ya? Cari dulu penelitian tentang scaffolding, baru Anda lihat dari atas. Tadi sudah ada yang hasil belajar, terus ada lagi enggak ya scaffolding terhadap misalnya keterampilan berpikir, misalnya begitu ya. Berarti Anda searching semua scaffolding terkait keterampilan berpikir. Baru nanti Anda telusur, baru Anda lihat bagaimana sih yang dimaksud dengan meta-analisis. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait hal ini?
nanti untuk komponen-komponen penyusunan artikel, Anda bisa lihat di jurnal ScienceMed ya. Nanti maksud saya itu komponennya apa saja, berarti kan ada judulnya, ada abstraknya, ada ininya, urutan-urutan komponennya ke bawah Anda lihat. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas individu? Di semester ini mata kuliah Anda ada berapa? Teman-teman, mata kuliahnya ada berapa? 5, Ibu. 5. Apa saja itu 5? Ya, berarti memang harus ini bagi-bagi ini ya, membagi waktu. Ya, pokoknya semakin ke atas itu pasti beban ininya semakin berat. Yaitu konsekuensi. Oke, adakah yang mau ditanya disampaikan terkait tugas individu ini? Di sini juga harapan saya sebenarnya begini. Nanti kalau Anda selesai mata kuliah ini, Anda bisa mengirimkan artikel Anda pada satu ini tertentu. Ya. Itu menjadi salah satu nilai tambah supaya nanti juga Anda akan memperoleh SKPI. Surat keterangan apa itu SKPI? Surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Jadi Anda bisa mengirimkan artikel-artikel Anda. Tapi upayakan dilihat dulu ya. Nanti kalau menulis artikel upayakan, misalnya orang kan sudah menulis scaffolding terhadap hasil belajar. Terus orang lain tuh hasil belajarnya, tapi mungkin dia hasil belajar ke arah konsentrasinya pada IPA SD. Jadi Anda bisa mengangkat bahwa walaupun sudah dilakukan orang meta-analisis terkait scaffolding terhadap hasil belajar, tetapi ini lebih luas kajiannya. Jadi kita itu harus membuat tulisan kita bahwa ada sesuatu yang baru, ya, bahwa ini tulisan ini lebih luas cakupannya karena ditinjau dari segi apa saja, gitu ya. Untuk pembelajaran kooperatif ini, sebenarnya di kooperatif ini banyak sekali ya. Mungkin Ibu salah, ini harusnya masuk di kooperatif kah? Karena kooperatif itu kan macam-macam ya. Ada jigsaw, ada STAD, ada ini. Jadi nanti bisa meta-analisis jigsaw misalnya kan terhadap apa? Meta-analisis stat terhadap apa? Meta-analisis apa? Ya, jadi Anda bisa ambil bagian-bagiannya. Nah, di stat juga misalnya di situ tidak hanya kepada hasil belajar, tetapi mungkin keterampilan komunikasi, keterampilan bekerja sama, misalnya begitu ya. Jadi itu bisa Anda bagi. Mudah-mudahan di penemuan juga banyak ya. Jadi saya tidak menyesal memasukkan Nur Fitrianti ke sini ya. Maksud harapan saya itu saya sambil men-search ya, kemarin mencari-cari ini banyak bahasannya, begitu ya, jadi saya pindahkan ke situ. Kemudian sumber artikelnya Anda jangan artikel nasional saja ya, upayakan untuk cari artikel-artikel internasional. Kan Anda sudah mampu untuk mencari artikel yang ada menggunakan ini situs-situs tertentu toh.
Ya, untuk Anda mencari situs tertentu kemarin untuk terkait karya ilmiah Anda pakai apa saja? Sudah pakai apa saja? Kalau Raihan sudah pernah apa yang digunakan dalam menelusur karya-karya ilmiah tertentu? Ya, Apa? biasanya pakai Google Scholar. Oke, selain Google Scholar? Cendekia, Bu. Cendekia, apalagi? Akademia Edu, apalagi? Anda bisa telusur juga lewat Science Direct ya. Bisa Science Direct. Kemudian untuk ini artikel-artikel tertentu, Anda pakai apa lagi? Pakai Mendeley bisa kah? Oh ya, sekalian Ibu sampaikan. Anda sudah familiar dengan Mendeley? Sudah pernah pakai Mendeley? Kalau saya belum, Bu. Belum pernah, Ibu. Cuman pernah dengar saja, Bu. Iya, aduh kalau tahu begitu kemarin Ibu kasih pelatihan di S1 waktu tanggal 23, Nak. Saya kasih ikut, Ki. Ya, tidak apa-apa kalau begitu. Nanti itu untuk membantu Anda ya, membantu Anda dalam mengelola artikel-artikel yang ada, menyimpan, kemudian Anda gampang untuk memanggil kembali kalau mau mencari. Kemudian membantu Anda dalam menuliskan sitasi. Kemudian nanti daftar pustaka Anda akan Anda gampang menyusunnya karena langsung tersusun secara otomatis ketika kita masukkan nanti literatur-literatur yang kita akan pakai. Kemudian style model penulisan itu tidak akan berubah-berubah lagi karena di dalam kita tinggal memasukkan style apa yang digunakan universitas di tempat kita sesuai standar karya ilmiah. Misalnya di UNM kita pakai standar apa? American Psychological Association, ya. Jadi itu yang digunakan. Jadi saya memesan, walaupun bukan sebagai tugas mata kuliah, tetapi alangkah baiknya Anda menginstal Mendeley, kemudian nanti Anda mempelajari bagaimana supaya di dalam membuat tulisan Anda, baik tugas-tugas makalah maupun tugas-tugas individu, itu Anda menggunakan aplikasi Mendeley. Ya. Coba dibuka, Nak. Saya kira Anda bisa menggunakan dengan baik. Nanti itu Anda bisa. Jadi yang jelasnya nanti gampang. Kalau Anda sudah tulis misalnya di dalam makalah di bab 1, jenis-jenis kesulitan belajar adalah menurut A, ya. Jadi kalau Anda pakai aplikasi Mendeley A, Anda tuliskan A di situ. Nanti kalau di belakang di daftar pustaka, Anda nanti tinggal klik di aplikasi Mendeley itu, insert bibliografi, muncul semua dari atas itu pustakanya. Ya, jadi kita tidak buat lagi. Tapi memang kita harus tetap memasukkan artikel-artikel, kemudian memperbaiki jika ada yang salah ininya, tahunnya apanya kita periksa dengan baik. Setelah itu nanti tinggal digunakan, ya. Jadi itu infonya terkait Mendeley. Kemudian untuk Anda download buku, Anda gunakan apa?
Saya untuk tugas individu ini jelas ya, Nak? Teman-teman semua? Ya, Bu. Iya, Ibu. Oke, sudah jelas. Nah, waktunya panjang ya, berapa minggu? Sesuai dengan bebannya pasti ya. Karena Anda harus mengumpulkan dulu satu-satu tulisan. Ya, melihat tulisannya satu-satu, baru nanti Anda scanning yang mana yang mau dipilih, baru Anda menulis. Ya, pengalaman ya bagi saya yang yang suka bekerja lama, menulis artikel itu biasa sebulanan. Ya, pengalaman. Sebulanan ya. Untuk saya atau orang lain ya tidak, mungkin cuma 1 minggu ya. Mereka sudah terbiasa ya, mungkin saya terlalu banyak mikir. Yang utama adalah Anda menyiapkan dulu secara kasar dulu, Anda searching saja ya. Anda searching terus mau ke arah mana itu pertanyaan penelitiannya Anda, kaitannya mana, kooperatif ke arah mana, ya. Dari situ kalau sudah mantap, baru Anda searching setiap pembelajaran kooperatif terkait apa yang Anda inginkan. Oke, saya kira untuk tugas ini sudah saya stop share ya, karena sudah jelas. Tadi Nur Fitriani dengan Nurul Ilmi ya. Manakah? Ya, Bu. Ya, Nur ya. Saya pindahkan tadi namanya ya, yang dari kesulitan dengan topiknya kesulitan dengan motivasi ke scaffolding dengan ke penemuan. Karena saya takut Anda nanti kesulitan karena artikel-artikel tentang hal itu untuk di data kuantitatifnya agak terbatas ya. Jadi nanti ini yang berkelompok Anda ini bisa saling, bukan sharing ya, bisa saling komunikasi dengan temannya. Kamu mau scaffolding mana gitu ya. Hanya begini, Rifaatul sudah ambil kooperatif, langsung dia sudah bikin hari ini. Saya mau bikin kooperatif dengan ini ya, teman-teman yang lain silakan cari, gitu. Supaya ininya jangan sama. Penekanannya jangan sama. Tapi kalau sebenarnya ke dalam arah isi kan berbeda-beda semua orang cara mengungkapkan ya. Tetapi biar lebih lebih banyak yang tergali begitu. Tidak hanya concern di satu titik, di satu poin. Permisi Bu Tabe, atas Ya. nama Nur Fitriani Bu, izin menanyakan Mm-mm. tentang yang analisis pembelajaran penemuan, ya itu Bu di luar dari model pembelajaran kooperatif atau bisa ambil dari kooperatif Bu, karena kan kooperatif banyak juga, atau bagaimana Bu? Pembelajaran penemuan. Ya. Pembelajaran penemuan itu kan terkait dengan discovery ya, discovery learning ya, berbeda dengan kooperatif toh. Ya. Hanya discovery learning Bu, atau ya, bisa PJBL, PBL? Kalau penemuan sih arahnya ke discovery ya. Oke. Oke. Jadi ini Bu, saya bertiga yang Zaskia, Nur Fitra, sama Nur Fitriani hanya bahas discovery Bu, tapi dalam artikelnya itu pembahasannya menurut kita Bu, begitu, dari banyak sumber. Iya, jadi pembahasannya, jadi ini bukan kerja kelompok ya, ini kerja masing-masing, tetapi arah misalnya discovery learning untuk
Nur Fitriani dia lihat discovery learning terhadap misalnya kemampuan apa, gitu ya. Iya, Jadi berpikir itu kritis atau ya begitu terserah. gitu. Ya, Ya, Bu. oke, terserah Anda. Makanya pang iya kapan kata orang Sunda pang duluan ya. Apa ya? Iya, Bu. Pokoknya secepatnya kita menentukan pilihan, itu kan ya Anda laporkan supaya yang lain ya tidak ambil lagi itu toh, begitu. Oh iya, baik Bu. Iya. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Tapi tidak usah khawatir ya. Ibu tempatkan ini yang misalnya 3 karena Ibu lihat ada banyak. Ya, ada banyak artikel tentang itu. Sehingga Ibu masukkan di 3 itu. Jadi yang lain misalnya Zakia dengan Nur Fitra banyak yang bisa Anda lihat yang lain ya. Pokoknya yang agak terbatas itu kesulitan belajar dengan motivasi kalau mau di meta analisis karena nanti ada data kuantitatif yang kita butuh toh. Makanya saya pindahkan 2 orang. Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya berterima kasih Bu karena Ibu sudah menugaskan dan ternyata Ibu lihat sendiri. Saya sebenarnya belum sempat buka Bu. Nggak apa-apa. Saya juga tadi malam kenapa tiba-tiba tiduran langsung kaget. Ih, jangan-jangan ini. Jadi saya telusur dulu ya. Wah ini betul makanya saya pindahkan. Silakan lanjut Ilmi. Iya Bu, terima kasih. Ya, sebenarnya saya juga sebentar mengajar ini Bu, jadi fokusnya agak terbagi 2. Yang saya mau tanyakan Bu ini, apakah ada batasan halaman untuk artikelnya? Misalnya harus sekian halaman Bu? Tidak ada ya. Hanya yang Anda wajib inikan adalah Anda upayakan untuk men-searching 5 tahun terakhir itu yang utama dulu dan dalam bidang kajian MIPA karena kita karakteristiknya sama ya itu. Kalau tadi saya bilang kalau akhirnya memang sangat terbatas di dalam 5 tahun terakhir itu, maka Anda panjangkan lagi waktunya 7 tahun. Gitu ya. Tidak dapat 10 tahun, tapi itu sudah tidak boleh lebih dari 15 tahun terakhir ya. Tapi sebenarnya meta-analisis itu tidak terbatas waktunya. Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saya ingin kita sama-sama belajar bahwa yang keuntungan membuat meta-analisis itu dalam 5 tahun terakhir itu adalah membantu kita, terutama nanti menolong Anda mengarahkan untuk ketika mau menulis tesis, ya. Jadi kita menulis tesis itu basicnya adalah orang sudah sampai di mana, meneliti. Jadi kita nanti kalau membuat tulisan kita istilah orang ya laku ya, penelitian kita itu orang kan sekarang lagi trennya yang begini. Ya, jadi nanti ketika Anda mau menulis tesis terkait apa, sesuatu misalnya Anda mau lihat STEM kah, apakah saya tidak tahu ya, maksudnya yang ada di pikiran saya saja, bukan berarti saya ngarahkan ke situ, enggak. Anda mau fokusnya pada PJBL kah, Anda mau fokus pada berpikir kritis kah, Anda fokus, terserah, maka Anda men-searching dulu jurnal-jurnal ilmiah dalam 5 tahun terakhir terkait itu. Orang sudah lakukan apa dan orang sudah sampai di mana. Apa saja yang dia lakukan. Baru nanti kita melihat kemungkinan-kemungkinan kita bisa masuk di bagian mana ya, saya pengen kalau gitu saya pengen mengembangkan yang ini. Belum terlalu banyak orang mengembangkan. Begitu ya. Mungkin nanti kan ada mata kuliah terkait studi-studi kontemporer terkait ini
studi-studi internasional terkait penelitian. Ya, entahlah saya apakah ada terkait namanya analisis jurnal kah, apakah ya. Jadi ini saya menugaskan ini dengan harapan begitu nanti ya, ketika Anda mau tesis, Anda sudah kaya nanti, kaya tulisan Anda karena sudah ada. Saya merindukan, saya mengharapkan Anda nanti kalau menulis tesis, Anda melakukan seperti begini ya. Minimal Anda mengumpulkan jurnal-jurnal terkait dalam beberapa tahun terakhir, melihat kecenderungannya ke arah mana gitu. Oke, yang lain adakah?